Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha tuhibul zaman. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, respon terhadap dongeng-dongeng kita mengenai budaya itu sangat banyak sekali. Ada hal-hal yang prinsip, ada hal-hal yang biasa. Aki mendapat tanggapan tentang lagu-lagu KB yang kemarin. Ya. Yang pertama kepada kawan-kawan yang ingin tahu lagu Subaya, ya, lagu Jalir Janji begitu ya. Ingkar dari Subaya, seorang wanita yang tadinya berjanji akan setia, kemudian tidak setia, itu lagunya tinggal di channel saja. Memang itu tahun 50-an ya. Di channel YouTube ada. Langsung aja ketik lagu Subaya. Kalau mau pakai siapa presidennya, boleh pakai channel PGH 3 atau disebut juga Abah Sunaria boleh, PGH 3, Giri Harja 3 boleh saja lah. Atau Dede Amung atau siapa saja langsung presidennya diketik. Memang lagu Subaya ini lagu populer ya. Sama dengan lagu Ngarujudei begitu. Itu hampir sama. Kemudian yang kemarin tentang lagu Keluarga Berencana yang diciptakan pada tahun 1980-an oleh Pak Deddy Rosida ya, Kang Deddy Rosida. Ini bagus sekali tentang isi pesannya. Begini, jadi KIE Masa melalui lagu itu sifatnya kecenderungan. Jadi KIE Masa itu kecenderungan. KIE itu kan ada KIE Masa, KIE kelompok, KIE individu, dan konseling. Masa untuk kecenderungan, kelompok untuk kesepakatan, individu untuk perubahan sikap, dan konseling untuk pemahaman. Gitu, itu yang Aki dulu. Kemudian tidak banyak berubah, unsur-unsurnya yang tidak banyak berubah, apalagi kelompoknya. Jadi kalau penmod itu zaman dulu 3 mitra utamanya. Yang pertama ulama atau ilmuwan, ya bisa akademisi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah seniman, yang ketiga wartawan. Itu saja. Sekarang ini banyak lagi YouTuber macam-macam. Dikelompokkan itu juga. Ya, jadi jangan berkembang tapi esensinya sama gitu. Ya, jadi sekali lagi ulama atau ilmuwan. Jadi tokoh masyarakat yang berilmu ya, akademisi, ulama itu satu kelompok begitu. Dulu yang lebih utama ulama karena mengharamkan KB kan di mana-mana begitu dulu. Kedua seniman. Seniman itu kemana-mana sampai perias pengantin kita ya, lugu-lugu upacara dan lain sebagainya kita. Ya penyanyi-penyanyi bimbo segala macam itu kita raih dulu. Yang ketiga adalah wartawan. Ya wartawan sekarang YouTuber bisa saja ya, termasuk reporter RRI dan lain sebagainya itu adalah wartawan. Karena sekarang tulisan itu kan kurang laku lah gitu ya. Jadi sekarang itu yang namanya koran itu kurang begitu menggema seperti dulu. Sekarang itu lebih ke media sosial katanya. Kalau dulu itu adalah media elektronik namanya. Sama-sama saja. Begitu. Kemudian ada sesuatu yang bagus itu adalah Kang Dasman. Kang Dasman ini kepala bidang dulunya Ajun PKB, PLKB lah gitu. Dari PKB naik, kemudian kepala bidang di KB di Subang ini. Sekarang kepala bidang di mana? Walau alam belum jadi kepala dinas atau sudah Aki kurang begitu monitor. Kayaknya belum ya. Kalau belum, mudah-mudahan kita doakan. Masih muda kok. Komentar, Ki keren banget itu katanya. Lagu KB yang menjadi legenda dan menjadi pakem. Nah ini kalau Aki sebagai orang yang petugas di KB, kemudian sampai sekarang masih menggema seperti itu, bangga. Jadi kata Aki juga adalah boga rasa rumasa begitu ya. Rumasa
Aki itu bisa begini karena KB. Aki itu bisa pensiun karena KB. Jadi jangan culeos begitu. Hanya mungkin Aki lebih sempit karena bertugasnya lebih banyak di tingkat desa, kecamatan, kabupaten. Pernah ke pusat juga cuma sebentar. Kemudian Aki lebih cenderung kepada pembuatan lagu dan lain sebagainya. Tidak sedikit Aki juga bangga karena orang lain juga punya lagu itu. Misalnya lagu Leungiteun itu. Lagu Leungiteun ya. Itu ciptaan orang pertanian. Tapi tidak masuk kepada pakem, tidak masuk kepada legenda. Ya, itu yang perlu kita pahami. Tapi kalau kita sudah masuknya legenda di awal pentasan. Jadi kalau ada pentasan di Pemda, bupati juga masih ada, para tokoh masih ada. Lagu itu sudah mendengung. Begitu 10 menit dari Murwah langsung ikut KB supaya jarang hamil. Itu Panayagan dan reang kata Kang, itu kompak lah kata Kang Dasman ya. Kang Dasman sangat melihat itu semuanya katanya kata-katanya itu kata-kata yang benar-benar semua terangkum. Betul. Itu dengan kata-kata itu semua terangkum. Hanya nanti harus dijelaskan di KY kelompok. Misalnya KB keluarga berencana itu definisi. Jadi kalau kita ngajar tentang definisi itu, nah nanti apa itu keluarga berencana? Nah itu di KY kelompok. Tuh mungkin di lagu mah. KB keluarga berencana itu adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat, tidak mungkin. Jadi itu adalah pesan inti. Ingat, pesan inti, rinci, janji, dan aksi ya. Itu yang keempat. Nah itu KB keluarga berencana. KB program di pemerintahan, statusnya di situ. Statusnya adalah KB itu adalah program pemerintah bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu jelas ya. KB hayu urang laksanakeun itu artinya dia apa? Diajak KIE sosialisasi itu hayu urang laksanakeun. Disitulah peranan seniman mengajak. KB pancen urang sarerea. Jadi KB itu pancen keur sakumna warga, jadi kewajiban untuk semua masyarakat seluruh Indonesia. Disebut di situ pancen. Pancen itu tugas, pancen itu kewajiban. Jadi mulai dari definisi, status program, ya, ajakan dan bagaimana kewajiban kita terhadap program KB. Mun urang asup KB, keluarga bakal sehat. Dijelaskan nanti. Kalau kita ikut KB itu, kita sehat. Itu salah satu unsur penunjang kesehatan ibu, ya, bapak juga. Itu adalah kita melaksanakan keluarga berencana. Begitu. Jadi luhur sekali. Kabre mun urang milu KB, keluarga bakal senang. Senang. Ringan bebannya. Di situ kan jelas tidak berat untuk mengurus anak dan lain sebagainya. Itu yang ketiga, KB mun urang milu KB jadi masyarakat teladan, jadi masyarakat teladan, penteladanan. Kita itu teladan, memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kita punya kewajiban mengurus negara, diantaranya dengan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Begitu ya. Jadi yang terakhir, mun urang asup KB nunjang karena pangwangunan. Jadi kalau kita berhasil KB-nya itu menunjang terhadap keberhasilan pembangunan. Kalau TFR turun, CBR turun, begitu kan? Sehingga pembangunan lebih lancar. Karena apa? Karena sekolah tidak terlalu harus membludak, puskesmas tidak harus membludak, kemacetan mungkin bisa berkurang dengan pengendalian penduduk. Terima kasih Pak. Kang Basman ini benar-benar pemerhati betul yang kemudian dijabarkan. Beliau hafal tuh pada lirik lagu itu. Aki tahu waktu kita pertemuan Juken dengan Pak Bupati di Subang, Aki hadir, beliau jadi pembawa acara. Beliau sebutkan tuh lagu itu, kebanggaan kita. Sayang, Kang Dasman, tidak semua orang seperti kita. Malah ada yang mengatakan kuno, ada yang mengatakan itu, ini silahkan aja.
Ya, tidak ada yang modern sebelum ada yang kuno. Tidak akan ada yang sekarang kalau tidak ada perjuangan yang dulu. Itu aja, kita yakin ya itu. Dan kita bukan ingin intervensi ikut-ikutan, hanya ikut tanggung jawab ya. Wal yasaladina law tarakum min khalfihim zurriyatan bi apan khaufu alaihim falyataqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan janganlah engkau meninggalkan keturunan yang lemah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.